Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bilang apa ya? Selamat pagi ya. Kenapa? Jadi selamat pagi. Selamat pagi. Gimana keadaannya? Sudah makan? Sebelum mulai mata pelajaran PKN pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita lihat dulu sekitaran kita ada masalah apa. Kalau ada, buang dulu. Ada nggak? Kalau ada coba dulu ya, taruh di tas. Nanti buang kalau udah istirahat. Siap, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, siapa sini ikut kelasnya? Saya, Pak. Bella Dewi, saudara aku pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Karena kita berdoa, kita akan meraih kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Absensinya mana? Untuk kelas ini Ini sekretarisnya, Pak. ada nggak? Baiklah, Bapak akan mengabsensi untuk kelas ini. Adelina, Alisa, Dewi Romantika, Putri Permata, Rahmi Siregar, Nawarika, Talita, Putri Widya, Ria Simanjunta, Samuel, Victoria. Saya, Pak. Baiklah, langsung saja ini. Dan saja kepada untuk materi untuk kelas apa ini ya? Yang mana materinya itu yang norma yang berlaku di masyarakat. Sebelum masuk ke materi, ada nggak para siswa Bapak yang tahu tentang norma? Apa itu pengertian norma? Saya, Pak. Aturan yang berlaku di masyarakat, Pak. Nah, yang disebutkan pada siswa itu siswa Bapak yang mana artinya norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Yang mana norma membimbing manusia dalam bersikap agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Apa itu fungsi norma? Yang mana itu mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang berbeda dan menciptakan ketertiban dan kedamaian, menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan bersama. Dan keempat itu ada memberikan batas antara yang benar dan salah. Di Indonesia ini ada berapa norma? Coba sebutkan. Hukum. Kalau norma agama itu contohnya gimana? Yang gimana ini? Misalnya, Pak, pas azan sholat itu, Pak, berhentikan aktivitas dan membiarkan teman-teman yang beragama Islam sholat.
Selanjutnya norma apa? Norma kesopanan. Kalau kesopanan itu kayak mana contohnya? Hormat orang tua, hormati guru. Selanjutnya Kesusilaan. kesusilaan itu gimana contoh dalam penerapan di masyarakat? Tidak cuma di tempat umum, Pak. Yang lain ada lagi? Contohnya? Pakaian yang sama, tidak memakai pakaian yang ini. Ini bahan. Selanjutnya norma apa lagi? Yang terakhir. Coba lah, apa itu norma hukum? Mematuhi peraturan tak bisa memakai helm. Kalau nggak pakai helm gimana itu? Tangkap polisi, Pak. Masuk penjara, Pak, denda. Seperti itu. Di sini ada dua soal. Yang mana coba sebutkan ini sebagai apa ya? Berbentuk kelompok. Mungkin dua orang aja. Cuma dua aja nih. Sebutkan contoh norma kesopanan di sekolah. Yang kedua itu apa perbedaan antara norma hukum dan norma kesusilaan. Itu bingung juga contohnya. Dari nomor kami sepeda dijawab, Pak. Nomor 1. Bukan 2, nomor 1, nomor saksi nomor 2. Nomor satu. Jawab kalian. Maju aja. Pada kelompok satu, Bapak persilakan. Langsung aja. Apa yang contoh norma kesopanan di sekolah? Jadi contoh norma kesopanan sekolah itu seperti berpakaian rapi, terus itu mengikuti aturan sekolah, membayar UKT dan menjaga tata krama dan bersisa. Katanya terus ini. Sama. Kalau sekolah juga Ya, jangan pakai. Baik, pada yang kelompok dua, kelompok tiga yang mau maju. Jadi yang silakan di sini ya. Nomor 2 ya, Pak? Iya. Nah, berarti ketiga. Kami dari kelompok 2, saya yang mewakili akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu apa perbedaan antara norma hukum dan norma kesusilaan. Nah, jadi norma hukum itu merupakan norma ataupun aturan yang ditetapkan oleh negara dan berlaku dalam undang-undang, dan setiap dari masyarakat itu harus menaatinya, dan apabila tidak ditaati akan dikenakan sanksi, dan ini bersifat maksa. Sedangkan norma kesusilaan itu adalah norma yang berlaku di masyarakat, di mana misalnya dalam suatu lingkungan masyarakat ada suatu tindakan yang dimana bisa jadi lingkungan itu dianggap tidak sopan, dan di wilayah tertentu juga itu dianggap merupakan suatu hal yang biasa saja. Misalnya salah satu contohnya, misalnya ketika di desa itu anak gadis itu disarankan untuk berpakaian yang tertutup, memakai sarung dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya di perkotaan bebas saja berpakaian pendek dan segala macam. Baiklah, sesuai waktu Bapak cuma masuk 1 jam di kelas ini. Bapak memberikan PR kepada anak-anak Bapak yang mana nanti minggu depan akan dikumpul yang mengenai coba nanti fotokopi gambar-gambar norma-norma yang ada di Indonesia beserta contoh-contohnya ya. Ya, Pak. Kalau begitu sebelum kita sudah selesai mata pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Pada kelas saya silakan.
Kau yang lihat mau ngirim mati. Dan persen kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian untuk mata pelajaran selanjutnya apa nih?